Di era informasi yang serba cepat, knowledge management atau yang biasa disebut manajemen pengetahuan merupakan aset paling berharga bagi sebuah perusahaan, khususnya pada perusahaan Geeks Farm Indonesia. Namun, tanpa pengelolaan yang tepat, knowledge management hanya akan menjadi potensi yang tidak dimanfaatkan. Maka dari itu, kita akan mengupas bagaimana pengimplementasian knowledge management di Geeks Farm Indonesia. Perkenalkan, nama saya Aditya Kunto Wisnu Raharja. Saya dipanggil Kunto. Saya sebagai technical mentor di WGS Group, di mana saya memegang utamanya itu adalah di Geeks Farm. Geeks Farm ini adalah perusahaan yang di mana kita itu membuat pelatihan, khususnya ada bootcamp, ada seminar, workshop, dan lain sebagainya yang memang berjalan di bidang IT. Sebenarnya kalau misalnya dibahas penting atau enggak ya, sebagai penyedia pelatihan di bidang IT, Geeks Farm itu benar-benar bergantung sama yang namanya keberlanjutan dan efektivitas dari transfer pengetahuan, gitu ya. Karena kita kalau misalkan ngebahas tentang pelatihan, kita kan pasti akan ada ilmu yang akan ditransfer, bukan hanya dari trainernya ke pesertanya atau ke kliennya, tapi dari trainer ke trainer juga. Itulah kenapa memang knowledge management itu termasuk salah satu yang penting di perusahaan kita. Yang pertama sih memang kita memastikan bahwa konsistensi dari materi dan standarisasinya juga itu bisa berjalan. Yang kedua ada lagi kita dapat meningkatkan juga untuk efisiensi dari pelatihannya. Terus kita juga mempercepat juga untuk adaptasi terhadap perkembangan teknologinya. Ada juga kita bisa untuk mempertahankan keunggulan dari kompetitif dari perusahaan. Terus kita bisa meningkatkan kualitas pengajar atau trainernya. Ada lagi juga kita bisa mengurangi resiko kehilangan dari pengetahuan atau si materinya itu sendiri. Meningkatkan juga untuk kolaborasi antar tim, itu juga termasuk. Sama ada nilai tambah juga nanti untuk komunitas, kayak gitu. Contohnya itu adalah dengan seperti kita itu mempertahankan materi dalam bentuk data, yang dimana si materinya ini nanti bisa kita transfer antar trainernya juga gitu. Jadi kita simpan data-datanya, kita olah, kita kembangkan lagi setiap tahunnya gitu, yang dimana nanti ada pusat datanya, terus kita simpan di dalam situ, yang nanti in case pada saat trainer butuh untuk mengajar tinggal akses ke arah situ. Terus ada juga kan dari efisiensi pelatihan juga nih. Kayak misalkan gimana sih caranya biar kita itu pas lagi ada perubahan teknologi itu tuh nggak terlalu berat pada saat pembuatan materi barunya gitu. Karena kita kan punya basisnya, kita punya standarisasinya kayak gitu. Itu banyak sih sebenarnya contohnya. Cuman yang paling melekat di kita memang penyimpanan dari data-data materi. Gitu. Oke, salah satu alat yang paling sering banget kita pakai itu adalah dari Google. Kayak misalkan nih Google Drive, Google Docs, Google Sheet, itu paling sering kita pakai. Karena memang materi-materi kita mostly ada di sana. Gitu. Ada juga untuk penyimpanan video juga sama, kita lakukan penyimpanannya di situ. Terus kita juga ada penggunaan Notion, itu ada di situ ada Atlassian. Terus salah satu juga kita pernah mempelajari untuk penggunaan Moodle. Gitu. Moodle itu juga kan ada platform buat e-learning gitu ya. Nah, itu kita ingin pakai itu pada akhirnya. Cuman memang sekarang sih toolsnya belum ready ya, tapi emang kita pakai. Ada sih sebenarnya kita punya e-learning. Kita punya e-learning, ada di website e-learning.geeksfarm.com. Itu memang kita buat sendiri untuk e-learningnya. Yang dimana di situ ada materi-materi standar, materi-materi fundamental yang biasanya kita serahin dulu nih sebelum peserta bootcamp itu bisa ikutan gitu. Terus kalau misalnya ada yang mau beli juga biasanya ke arah sana gitu. Nah, salah satu inovasi yang paling kita gunakan itu adalah memang basisnya AI. Sekarang kan lagi banyak nih, lagi berkembang gitu. Kita pakai AI untuk optimasi dari materi, terus kemudian
Ada juga kita banyak diskusi juga dengan AI, terus habis itu controlling data dan lain sebagainya, itu kita salah satu inovasinya kita penggunaan di situ. Jadi sekarang juga kita lagi mengembangkan chat box yang dimana menggunakan AI yang nantinya si peserta itu bisa nanya ke sana gitu. Kalau misalnya sebelumnya kan itu nanyanya langsung ke trainer gitu ya, atau ke mentornya. Ini gimana, itu gimana, dan pertanyaannya setiap bootcamp itu pasti sama jawabannya gitu, karena nanyanya itu lagi. Nah, kita kepikir kenapa nggak kita bikin AI-nya aja gitu, yang dimana isinya itu memang udah dari ada best practice-nya kita, terus kemudian ada data-datanya kita yang memang sudah sesuai dengan perusahaannya kita gitu. Salah satu tantangan yang paling gede dalam pengembangan AI itu adalah data, gitu. Kayak misalkan kita ngebahas sekarang AI itu kan ada banyak ya, ada ChatGPT, ada Gemini, Copilot, terus sekarang lagi ada keluar DeepSeek namanya. Kalau misalkan dilihat ChatGPT itu lebih pinter kelihatannya dibandingkan DeepSeek, gitu. Kita nanya apapun di ChatGPT jawabannya udah bagus, tapi pas lagi nanya ke DeepSeek kok nggak gitu ya, padahal secara teknologi mereka sama, gitu kan. Nah, yang membedakan tuh apa? Datanya. ChatGPT itu punya dataset yang lebih lengkap dan lebih matang dibandingkan DeepSeek. Nah, itu yang pasti menjadi challenge pada saat kita mengembangkan sebuah AI. Jadi, pada saat kita mengembangkan AI, kita harus menyiapkan datasetnya, dan itu tuh bukan kayak 1-2 hari, enggak, tapi bisa tahunan. Karena apalagi ada perkembangan teknologi, terus habis itu ada hal-hal baru yang harus diupdate, kayak standarisasi kita, bagaimana cara kita melakukan sesuatu, itu harus kita terus-menerus update, terus-menerus tambahkan. Jadi memang challenge-nya itu adalah data, gitu. Oke, sudah pasti dengan kita rutin untuk mengupdate si datanya, gitu. Update itu kan bukan berarti kayak misalkan kita hanya nambah gitu, tapi kita juga harus melihat dari data-data yang sebelumnya sudah ada. Karena kalau ngebahas tentang AI, dia itu kan menyimpan data. Jadi yang namanya kita nyimpen data nih, sometimes gitu kita akan melakukan kesalahan dalam penyimpanan. Contoh nih, kita nyimpen 1 tambah 1 sama dengan 3. Kalau misalkan nggak kita lihat, nggak kita analisa, nggak kita update, dia itu akan merasa bahwa 1 tambah 1 sama dengan 3 secara terus-menerus. Gitu. Jadi, ya memang jalan keluarnya itu adalah kita terus-menerus untuk melakukan update data, penambahan lagi informasi terhadap data, dan lain sebagainya. Pastinya sih untuk data itu harus baru update, terus habis itu sudah yang sesuai dan memang terjamin datanya itu bahwa benar kayak gitu. Jadi ya solusinya seperti itu. Kita cek update, kita lihat, kita tambah datanya. Nah, jadi kesimpulannya, implementasi knowledge management merupakan investasi strategis yang dapat mendukung keberlanjutan perusahaan di era kompetitif saat ini. Dengan mengelola dan memanfaatkan pengetahuan secara efektif, perusahaan dapat mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, dan mengambil keputusan yang lebih baik. Jadi, itu dia sekilas tentang implementasi knowledge management di Geeksfarm Indonesia. Kalau ini bisa diterapkan dengan baik, bukan cuma efisiensi kerja saja yang meningkat, tapi juga kolaborasi antar tim jadi lebih solid. Harapannya, kita semua bisa saling berbagi ilmu, tidak ada yang menyimpan ilmu sendiri, dan perusahaan kita bisa terus berkembang. Terima kasih banyak sudah ikut menyimak dan diskusi hari ini. Kalau ada ide atau masukan lagi soal ini, jangan ragu ya buat share. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.